Dan kini kita simak sejumlah informasi terkini yang menjadi hot news alias berita terpopuler di situs cnbcindonesia.com. Informasi pertama datang dari elektabilitas pasangan calon atau paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang menembus angka 52,3% dari hasil survei Political Weather Station atau PWS. Maka Pilpres 2024 bisa berlangsung satu putaran. Survei ini dilakukan pada periode 21 Januari hingga 25 Januari 2024 di 34 provinsi dengan jumlah sampel 1.200 responden. Teknik pengumpulan data dengan wawancara melalui telepon dengan pedoman kuesioner. Metode survei menggunakan teknik pencuplikan acak atau multi-stage random sampling dengan margin of error atau MOE plus minus 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei ini juga dilengkapi dengan penelusuran data percakapan warganet atau netizen melalui media monitoring dari berbagai platform media sosial. Terkait hasil elektabilitas paslon Pilpres, responden diberi pertanyaan. Seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini, pasangan manakah yang Anda pilih? Hasilnya adalah Prabowo Gibran memperoleh 52,3%, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 21,3%, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD hanya 19,7% dan belum menentukan pilihan 6,7%. Beralih ke informasi yang kedua, pemirsa. Di mana jelang pemilihan umum atau pemilu 2024, pengusaha senior Indonesia Sofyan Wanandi menegaskan dirinya semakin mantap memilih Ganjar Mahfud sebagai pemimpin negeri ini. Sofyan berdalih dirinya sebagai pengusaha memerlukan kepastian kondisi negara ini dan Ganjar Mahfud memiliki rekam jejak yang baik. Menurutnya dia tak ingin berdiskusi lagi. Pengusaha kawakan ini mengaku telah lelah berdiskusi sehingga dia ingin yang pasti-pasti saja. Pilihannya jatuh pada pasangan calon nomor urut 3. Sofyan juga mengkritisi kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Meskipun sejak awal kepemimpinan Joko Widodo bersama dengan Yusuf Kala, Sofyan mendukung secara penuh. Semakin kesini ia menilai Jokowi telah mengabaikan cita-cita reformasi. Indikasi kecurangan pemilu 2024 pun semakin terlihat. Sofyan juga mengungkapkan di tengah derasnya arus informasi saat ini, seharusnya anak muda lebih cerdas dalam menentukan pilihannya. Rekam jejak paslon bisa diakses melalui berbagai media. Kini kita beralih ke informasi terpopuler ketiga dari luar negeri ya, di mana pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di timur Laut Yordania dekat dengan perbatasan Suriah diserang pesawat tak berawak. Serangan ini menewaskan 3 anggota militer Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyalahkan kelompok militan yang didukung oleh Iran atas serangan tersebut. Ini merupakan serangan mematikan pertama terhadap pasukan Amerika Serikat sejak perang Israel-Hamas meletus. 2 pejabat Amerika Serikat mengatakan drone tersebut menyerang dekat barak pada pagi hari. Setidaknya 30 personel militer kemungkinan mengalami cedera otak traumatis. Sejumlah negara donor penting bagi Badan PBB untuk pengungsi Palestina mengatakan bahwa mereka akan menghentikan pendanaan mereka menyusul tuduhan oleh Israel bahwa beberapa staf Badan Pengungsi PBB untuk Palestina atau UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober. UNRWA telah memecat beberapa staf atas tuduhan Israel dan menjanjikan penyelidikan penyeluruhan atas klaim tersebut yang tidak disebutkan secara spesifik. Israel pun telah berjanji untuk menghentikan pekerjaan badan tersebut di Gaza setelah perang. Sejumlah negara yang akan menghentikan pendanaan mereka untuk Badan Pengungsi PBB untuk Palestina antara lain Australia, Kanada, Finlandia, Jerman, Italia, Swiss, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. The suspension of aid is in line with the Israeli plans for the forced evacuation of our people from Gaza into Egypt. The suspension of aid comes at the most difficult times
at a time when the International Court of Justice has called for an immediate supply and increase supplies and international aid into Gaza, UNRWA provide aid for 1.7 million Palestinians in Gaza. على العالم البدء باتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل وليس بحق منظمة دولية إنسانية تخدم ضحايا إسرائيل. إن تجميد مساعدات الأنروا هو تعطيل لقرار المحكمة الرامي لزيادة إدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة وسيكون له آثار مدمرة في نفوس المحتاجين من أهلنا هناك. Masih terkait pendanaan bagi Palestina, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memohon kepada negara-negara pendonor agar kembali menyumbang dana bagi Badan Bantuan untuk Pengungsi Palestina melalui Badan Pengungsi PBB untuk Palestina atau UNRWA. Guterres mengatakan kedugaan ini terkait keterlibatan sejumlah staf UNRWA dalam serangan Hamas pada 7 Oktober lalu jelas memiliki konsekuensi. Namun menurutnya puluhan ribu orang yang bekerja untuk Badan Pengungsi PBB untuk Palestina tersebut berada di situasi paling berbahaya bagi pekerja kemanusiaan dan tidak boleh ikut dihukum. Selain itu kebutuhan dari para penduduk yang membutuhkan bantuan harus tetap dilayani. Guterres juga mengkonfirmasikan bahwa 12 staf UNRWA saat ini sedang diselidiki PBB. 9 diantaranya telah dipecat, 1 tewas dan identitas 2 lainnya masih diklarifikasi.